Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap keadaan kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon disimak videonya dengan seksama. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Fumakichi Harada membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari peta pikiran. Masih ingatkah kalian tentang peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Kemudian, catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran.
Perubahan wujud benda. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa perubahan bentuk benda dari satu bentuk menjadi bentuk lain. Perubahan wujud benda ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen atau tetap. Perubahan sementara adalah perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini disebut perubahan fisika. Contohnya, perubahan air menjadi es dan perubahan es menjadi air. Perubahan tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan menghasilkan zat baru. Perubahan ini disebut perubahan kimia. Contohnya, perubahan wujud kertas yang dibakar menjadi abu dan perubahan wujud benang yang ditenun menjadi kain. Kertas yang sudah dibakar tidak akan kembali lagi menjadi kertas, namun sudah berubah menjadi abu. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat dipengaruhi oleh kalor atau panas. Secara umum, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pembakaran. Benda yang dibakar akan mengalami perubahan sifat secara tetap. Contohnya, kayu yang dibakar menjadi arang dan kertas dibakar menjadi abu. 2. Pemanasan. Pemanasan benda dapat mengubah sifat benda. Contohnya, beras yang mulanya keras dan setelah dimasak menjadi empuk. Adonan kue yang semula encer dan setelah dipanaskan dalam oven menjadi padat dan mengembang. Yang ketiga, peletakan di udara terbuka. Minyak kayu putih yang diletakkan di udara terbuka akan menguap karena berubah menjadi gas. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair, dan kentang yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna dan akan cepat busuk. Yang keempat, pembekuan. Air yang didinginkan hingga 0 derajat akan berubah wujud menjadi padat. Pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, pola lantai sangatlah penting untuk dipelajari. Berikut merupakan macam-macam pola lantai pada tarian. Pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yospan dari Papua. Pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang dari Surakarta.
Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.